Baik, keunggulan dari modul saya adalah tampilannya menarik dalam bentuk flipbook digital, menggunakan bahasa yang sederhana, menyajikan kegiatan yang kontekstual yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, serta dilengkapi dengan struktur penulisan modul. Ada kegiatan, bagian inti, serta penutup, dan dilengkapi dengan asesmen dan refleksi, sehingga mudah digunakan guru dan menyenangkan bagi siswa. Baik, keunggulan dari modul saya adalah tampilannya menarik dalam bentuk flipbook digital, menggunakan bahasa yang sederhana, menyajikan kegiatan yang kontekstual sesuai dengan kurikulum Merdeka, serta dilengkapi dengan asesmen dan refleksi, sehingga mudah digunakan oleh guru dan menyenangkan bagi siswa. Baik, perkenalkan, nama saya Francisca Masih dengan NIM H05240442. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang saya buat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 di sekolah dasar. Nah, di sini saya mengambil bab 4 dengan tema keluargaku unik dengan topik kalimat aktif dan pasif. Alokasi waktu yang digunakan adalah 2 kali 35 menit. Nah, keunggulan yang terdapat pada modul pertama saya, keunggulannya dalam mengembangkan keterampilan bernalar kritis sejak dini dengan fokus melatih siswa memproses dan menganalisis informasi objektif atau fakta dan subjektif atau opini. Modul ini memiliki struktur pembelajaran yang jelas dan bergerak dari permodelan hingga pemandirian dan menggunakan asesmen formatif tertulis dan rubrik yang terperinci untuk mengukur ketepatan siswa secara individu. Lalu pada modul kedua saya, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia juga dan kelas 2, di sini saya mengambil bab 5 dengan tema berteman dalam keberagaman dengan topik fabel. Nah, adapun keunggulan pada modul ini, keunggulan yang menonjol adalah karena kuatnya integrasi nilai sosial dan berkebinekaan global melalui penemuan pesan moral dari cerita. Modul ini secara aktif mendorong bergotong royong melalui diskusi kelompok untuk analisis unsur fabel, dan keunggulan terakhirnya terletak pada penggunaan asesmen sumatif atau lisan dan presentasi pendapat yang secara langsung mengukur kemampuan berbicara santun siswa. Lalu perbedaan singkat pada kedua modul ini. Modul pertama menekankan pada keterampilan bahasa atau berpikir logis, yaitu membedakan fakta dan opini dengan fokus pada profil pelajar Pancasila, mandiri dan kreatif. Lalu sebaliknya, modul kedua berfokus pada keterampilan sastra atau nilai, yaitu menganalisis unsur fabel dan pesan moral dengan fokus profil pelajar Pancasilanya pada bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai modul ajar saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Sasmita dengan NIM H05244052 akan memaparkan tentang isi dari modul ajar yang telah saya buat. Modul yang pertama yaitu pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tema gotong royong dan tolong menolong. Nah, target peserta didik yang saya buat yaitu untuk kelas 1 SD fase A semester 1. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengenal, menjelaskan makna, menunjukkan sikap, dan menyebutkan contoh kegiatan gotong royong dan tolong menolong di rumah maupun di sekolah.
Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Modul ini secara eksplisit mengintegrasikan beberapa elemen P5, antara lain gotong royong, beriman dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global dan mandiri. Nah, kegiatan inti dari modul ini yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada 3 tahapan, yaitu mengamati, peserta didik melihat video tentang gotong royong. Yang kedua, menanya atau berdiskusi, yaitu peserta didik berdiskusi sederhana tentang pentingnya tolong-menolong. Dan kegiatan yang ketiga yaitu praktik gotong royong sederhana dalam kelompok, seperti menata buku, membersihkan papan tulis, atau menyiram tanaman di sekolah. Nah, adapun asesmen yang digunakan pada modul ini yaitu asesmen diagnostik atau sebelum pembelajaran, formatif selama pembelajaran, dan sumatif setelah pembelajaran dengan fokus pada penilaian sikap kerjasama dan pemahaman konsep. Selanjutnya yaitu keunggulan dari modul ajar yang saya buat, yaitu berbasis praktik langsung. Modul ini sangat menekankan kegiatan mencoba atau melakukan melalui aksi nyata gotong royong sederhana di kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu integrasi P5 yang komprehensif, yaitu modul ini tidak hanya fokus pada aspek gotong royong. Modul ini juga mengembangkan sikap lain seperti empati, tanggung jawab, dan kreativitas. Dan asesmen holistik, yaitu adanya penggunaan rubrik penilaian yang detail untuk aspek diagnostik, formatif, dan sumatif, memastikan penilaian sikap dan perkembangan peserta didik terpantau secara menyeluruh. Baik, untuk modul kedua yang saya buat yaitu dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema Aku dan Lingkunganku. Modul ini memiliki materi yang berfokus pada pengenalan komponen lingkungan terdekat seperti rumah, sekolah, dan tetangga, serta menumbuhkan kesadaran dan praktik menjaga kebersihan lingkungan sederhana. Tujuan dari modul ini yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi benda hidup dan tak hidup di lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli dan mempraktikkan perilaku tanggung jawab terhadap lingkungan terdekat, misalnya merawat tanaman, merapikan meja, atau membuang sampah pada tempatnya. Adapun profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, yang pertama yaitu beriman dan berakhlak mulia, yaitu wujud kepedulian terhadap ciptaan Tuhan atau lingkungan. Yang kedua, bernalar kritis, yaitu mampu mengidentifikasi mana lingkungan yang bersih dan yang kotor. Yang ketiga, mandiri, yaitu bertanggung jawab atas kebersihan barang pribadi dan lingkungan sekitarnya. Kemudian pada kegiatan inti, modul ini melibatkan observasi langsung di sekitar sekolah, misalnya kebun atau taman, diskusi kelompok tentang bagaimana menjaga lingkungan, dan praktik langsung life skill sederhana seperti merapikan alat tulis atau membersihkan area meja. Adapun keunggulan dari modul ajar saya yaitu relevansi tinggi, yang dimana materi sangat dekat dan kontekstual dengan dunia siswa kelas 1, yaitu lingkungan rumah dan sekolah, sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan. Yang kedua, penguatan keterampilan observasi. Kegiatan pembelajaran menekankan pada kemampuan mengamati dan mengidentifikasi lingkungan secara empiris sederhana. Dan keunggulan terakhir yaitu membangun kebiasaan positif, yaitu modul ini berfokus pada pembentukan life skill dan bertanggung jawab pribadi, seperti kebiasaan membuang sampah dan merawat barang yang menjadi dasar pembentukan karakter lingkungan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nurain Devi Amalia dengan NIM H05245543. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil modul saya, yaitu yang pertama bertema pengalaman mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SD. Saya yaitu terletak pada penggunaan model project based learning yang menghasilkan produk nyata seperti buku mini pengalaman dan secara kuat mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi peserta didik. Pembelajaran ini berfokus melatih keterampilan menulis dan berbicara atau menceritakan pengalaman. Ya,
bertema energi di sekitar kita. Mata pelajaran IPAS di mana keunggulannya itu menggunakan model PJBL yang menghasilkan poster tentang energi, mendorong penyelidikan aktif mengenai bentuk dan sumber energi, serta mencakup pengamatan cara menghemat energi. Modul ini juga terintegrasi dengan media seperti video pembelajaran dan kuis interaktif. Nah, adapun perbedaannya yaitu pada modul 1 berfokus pada materi pengalaman dengan tujuan utama mengelola informasi dan menceritakan kembali pengalaman pribadi melalui pembuatan buku mini pengalamanku. Nah, modul kedua itu berfokus pada materi energi di sekitar kita dengan tujuan melakukan penyelidikan tentang sumber dan bentuk energi melalui pembuatan poster. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila ke materi hak dan kewajiban. Baik, keunggulan dari modul ajar saya yaitu tampilannya yang menarik. Isi modul ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian modul ini sudah lengkap dengan kegiatan materi dan asesmen, sehingga modul ajar ini mudah digunakan untuk guru. Baik, nah modul kedua yaitu di sini saya mengambil mata pelajaran matematika. Materinya itu mari mengenal bilangan caca sampai 10. Nah, keunggulan dari modul ajar saya yaitu tampilannya menarik dan isi modul ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian modul ini sudah lengkap dengan kegiatan materi dan asesmen, sehingga modul ajar ini mudah digunakan untuk guru. Baik, di sini saya Muhammad Rifat Mufli akan menjelaskan kelebihan modul pembelajaran saya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 fase C. Bab 7 topiknya itu menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Adapun kelebihan dari modul saya ini yaitu tujuan pembelajaran yang jelas dan aplikatif, menekankan kegiatan nyata seperti proyek gotong royong sederhana yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua itu kegiatan berpusat pada peserta didik. Siswa aktif berdiskusi, menonton video dan melakukan presentasi kelompok. Yang ketiga itu menanamkan nilai karakter Pancasila, terutama kolaborasi dan kepedulian dengan semangat bela negara. Yang keempat itu asesmen yang beragam. Ada diagnostik, formatif dan sumatif sesuai dengan prinsip asesmen kurikulum merdeka. Yang kelima itu dengan kontekstual dengan lingkungan sekolah. Kegiatan gotong royong dilakukan di sekolah dan melibatkan pengalaman nyata siswa. Itulah tadi kelebihan dari modul ajar saya. Dan di sini saya menjelaskan modul ajar saya dengan mata pelajaran itu ilmu pengetahuan alam atau IPAS. Di sini saya mengambil kelas 4 fase B dengan topik bagian-bagian tumbuhan. Adapun kelebihan dari modul saya yaitu struktur lengkap dan sistematis, mencangkup identitas modul, capaian pembelajaran, tujuan, kegiatan, asesmen dan rubrik penilaian yang jelas. Yang kedua itu kesesuaian dengan kurikulum merdeka, sudah menampilkan profil pelajar Pancasila dan diferensiasi proses dalam kegiatan inti. Yang ketiga itu kegiatan pembelajaran yang menarik dan kontekstual, melibatkan benda konkret atau seperti tumbuhan asli, video pembelajaran, dan kuis interaktif yang menumbuhkan keaktifan siswa. Yang keempat itu penilaian yang komprehensif, mencangkup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif, disertai rubrik yang detail dan jelas. Dan yang kelima itu adanya refleksi di akhir pembelajaran, membantu siswa menilai pemahaman diri dan memberikan ruang guru untuk evaluasi. Sekian kelebihan dari modul ajar saya tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Terlebihnya mohon dimaafkan.